Selamat datang di channel ini, tempat kamu bisa menyelami dunia teknologi militer, intelijen, dan inovasi canggih yang mengubah wajah peperangan modern. Di video kali ini kita akan membahas sebuah drone tempur mematikan yang sedang diuji oleh Rusia. Namanya MS-001 dan yang membuatnya luar biasa adalah drone ini mampu mengambil keputusan sendiri untuk membunuh target tanpa bantuan manusia. Lebih mengejutkan lagi, otak dari drone ini bukan buatan Rusia tapi berasal dari chip super kecil buatan Nvidia, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Namanya MS-001, sebuah drone tempur otonom yang digambarkan sebagai predator digital oleh pejabat militer Ukraina, Maijen Vladislav Klodkov. MS-001 tidak hanya bisa terbang dan merekam, tapi juga bisa melihat target, menganalisa ancaman, dan memutuskan siapa yang harus diserang dan mengeksekusi serangan secara mandiri. Artinya, drone ini tak lagi membutuhkan operator manusia di darat untuk memberi komando tembak. Teknologi ini didukung oleh berbagai sensor canggih seperti kamera thermal, sistem telemetri real-time, kemampuan operasi dalam formasi kelompok. Dalam peperangan modern, ini menjadikannya salah satu senjata paling berbahaya karena bisa melacak target yang bergerak, tidak tergantung pada sinyal GPS, tidak bisa di-jamming secara konvensional. Pertanyaannya, siapa otak di balik kecerdasan MS-001? Jawabannya mengejutkan, Jetson Orin, sebuah komputer mini berbasis AI buatan Nvidia. Jetson Orin hanya seukuran telapak tangan, tapi punya kekuatan luar biasa, 67 INT8 TOPS atau Tera Operation per Second. Bandwidth memori 102 GB per second, GPU Ampere plus CPU ARM 6 core. Harga cuma $249 atau sekitar 4 juta rupiah. Jetson Orin pertama kali diluncurkan pada Desember 2024 dan ditujukan untuk pengembang, pelajar, dan startup AI. Tapi siapa sangka kini dipasang di drone pembunuh Rusia. MS-001 sendiri adalah varian dari Shahed, drone buatan Iran yang terkenal karena efisien dan mematikan. Namun Rusia juga menggunakan drone AI lainnya bernama V2U. Drone V2U juga dilengkapi Jetson Orin dan motherboard dari Cina bernama Litop A603. V2U diklasifikasikan sebagai drone kamikaze atau drone bunuh diri yang meledakkan diri setelah mengunci target. Kedua drone ini memiliki satu kesamaan, kecerdasan buatan yang tertanam, desain yang mematikan, teknologi lintas negara yang tidak sepenuhnya legal. Lalu, bagaimana mungkin chip Nvidia bisa sampai ke tangan militer Rusia? Sejak 2022, Amerika Serikat secara resmi melarang ekspor chip canggih ke Rusia sebagai bagian dari sanksi atas invasi ke Ukraina. Namun, kenyataannya, komponen-komponen teknologi tinggi tetap ditemukan dalam senjata Rusia. Menurut laporan penyidik Amerika Serikat, sekitar 17 juta atau lebih dari 270 miliar rupiah nilai chip Nvidia berhasil diseludupkan ke Rusia pada 2023. Caranya, penyeludupan via perusahaan cangkang di Hong Kong, China, Singapura, dan Turki. Penyamaran sebagai perangkat konsumen, komputer hobi, drone sipil, perangkat edukasi. Drone MS-001 adalah bukti nyata bahwa perangkat konsumen bisa berubah jadi senjata perang jika digunakan dengan tujuan militer. Dalam pernyataan resminya, Nvidia menyebut bahwa Jetson Orin tidak dijual ke Rusia dan tidak dirancang untuk militer. Nvidia juga berkomitmen untuk memutus distributor yang melanggar aturan ekspor Amerika Serikat.
Namun, masalahnya bukan di pabrik tapi di rantai distribusi gelap. Disinilah muncul dilema besar dunia teknologi. Haruskah chip AI dilarang untuk penggunaan militer? Siapa yang bertanggung jawab jika teknologi konsumen dipakai untuk membunuh? Apakah ini awal dari era killer robots di medan perang? Perang di masa depan tidak hanya soal senjata api atau nuklir, tapi juga kecerdasan buatan dan algoritma mematikan. Rusia melalui drone MS-001 dan V-2U telah menunjukkan bagaimana AI dan teknologi sipil bisa dipersenjatai, bahkan menggunakan chip buatan musuhnya sendiri, Amerika Serikat. Yang jadi pertanyaan besar adalah, mampukah dunia menghentikan penggunaan AI untuk membunuh? Ataukah ini akan menjadi norma baru dalam setiap konflik bersenjata?